Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam video kali ini saya ingin mengkritisi terkait pernyataan dari Panji Gumilang ya, atau biasa mereka sebut dengan Syekh Panji Gumilang. Karena ada beberapa hal yang menurut kita ini kurang benar pemahaman beliau. Seperti apa video atau penyampaian yang beliau utarakan? Mari sama-sama kita dengar dulu dan kita simak terkait pernyataan yang menurut kita ini adalah penyelewengan atau penyampaian yang tidak benar. Angka sedikit haram, kesini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Adonai Allah. Wah itu menyala ya, sudah out of the box. Ya, itu tadi terkait ceramah atau penyampaian dari Panji Gumilang ya. Nah, dari pernyataan beliau ini ya begitu ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita kritisi dan perlu kita kritikin terkait penyampaian beliau. Yang pertama tadi beliau menyinggung terkait hadis ya. Beliau mengatakan bahwa kenapa katanya ada orang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini mutawatir, hadis ini mutafakun alaih. Ya, ini apa ya? Yang perlu kita pertanyakan mungkin sebenarnya beliau ini paham ilmu hadis atau tidak ya. Padahal ulama-ulama kita terdahulu di dalam mengumpulkan hadis dan di dalam menentukan hadis, apakah ini sahih, apakah ini mutawatir, apakah ini mutafakun alaih, apakah ini hadis dhaif, itu mereka melalui fase yang sangat panjang. Dan mereka mencari orang-orang yang benar terpercaya. Sebutlah misalkan Imam Bukhari. Beliau itu dalam mencari sebuah hadis harus berjalan begitu panjangnya perjalanan beliau untuk mendapatkan sebuah hadis. Namun dengan gampangnya Panji Gumilang ini mengatakan ya seakan-akan beliau itu tidak percaya gitu ya dengan Imam Bukhari. Bahkan yang perlu kita kritisi dari pernyataan beliau ini, seakan-akan beliau ini ya bisa dibilang tidak mempercayai ulama-ulama hadis. Bahkan beliau tidak mempercayai. Kenapa katanya? Ada orang ini mengkritisi ini hadis dhaif, ini hadis mutawatir, ini hadis mutafakun alaih. Maka jelas sebenarnya dari pernyataan beliau ini mengatakan sebenarnya bahwa beliau ini sebenarnya tidak paham ilmu hadis. Kemudian tadi juga beliau mengkritisi terkait
mengatakan bahwa sebenarnya hadis yang paling benar itu adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di sini juga ya bisa dibilang lucu ya. Nggak tahu apakah beliau ini belajar ngerti atau tidak terkait perbedaan antara hadis dengan Al-Quranul Karim. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah. Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap dalam hadis Nabi itu, beliau itu setiap Ramadan itu malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quranul Karim dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, ini beliau mengatakan bahwa kata beliau hadis yang benar itu ya hadis Nabi yang di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini kan lucu. Padahal kalau bisa misalkan nih, kita ambil logika sederhana. Beliau tadi mengatakan bahwa sebenarnya hadis yang paling benar itu adalah hadis yang Nabi sampaikan melalui Al-Quranul Karim. Kalau hadis itu adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ngapain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar kepada malaikat Jibril Alaihissalam? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hafal Al-Quran dan menerima wahyu ini dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril Alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril Alaihissalam ajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu perkataan Nabi, itu Al-Quran, nggak mungkin dong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril Alaihissalam. Masa iya Al-Quran perkataan Nabi, tapi dia belajar kepada malaikat Jibril Alaihissalam? Ini saja sebenarnya sudah sangat terbantahkan ya, terkait pernyataan beliau yang mengatakan bahwa Al-Quran itulah sebenarnya perkataan Nabi yang paling benar. Padahal Al-Quranul Karim itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah. Dan kalau perkataan Nabi SAW itu biasa disebut dengan hadis. Berikut mungkin kita dengarkan bersama-sama terkait penjelasan hadis ya. InsyaAllah dalam kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak penjelasan hadis, tentang hadis, apakah itu hadis dhaif, apakah itu hadis hasan, apakah itu hadis sahih atau mutawatir, yang insyaallah akan sama-sama kita dengarkan melalui penjelasan guru kita bersama, yakni Ustadz Adi Hidayat. Mari kita sama-sama simak dan saksikan bersama. Awas, hati-hati ya, nanti jangan sembarangan menyebut hadis ini sahih, hadis ini dhaif, padahal nggak pernah belajar ilmu sanad. Baik. Hadis bisa disebut hadis jika diketahui sumber yang langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, saya turunkan dulu ya. Saya buat yang paling singkat saja misal ya. Ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib misal, atau nama umum saja. Ali menerima dari Uthman misal. Uthman menerima dari Umar menerima dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Rasulullah menyampaikan kalimat, diterima oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan ke Umar menyampaikan ke Uthman menyampaikan ke Ali. Ali menyampaikan lagi ke orang banyak misalnya. Ada tersebar si fulan sampai ke kita. Maka runtutan ini sampai ke Rasul disebut dengan sanad. Paham sampai sini? Nah, sekarang saya teruskan. Fokus ini ya, fokus. Misal, ada yang menerima dari Ali. Misal saja. Namanya misal Urwah. Diterima dari Urwah oleh Hatim. Dari Hatim oleh Syuaib misalnya. Dari Syuaib misalnya oleh Khalid. Dari Khalid misal saja kan. Kita sekarang bisa lihat misal Al-Bukhari. Nah, sekarang perhatikan. Saya berikan teori ringkas sekali. Ini kalau dipelajari di
universitas, ya baik itu di Madinah misalnya sampai dengan ke Mesir, ini pelajaran semacam ini bisa sampai semester 3 atau semester 5. Saya berikan yang paling singkat saja. Lihat sekarang, lihat. Kalau semua urutan ini, sanad ini tersambung terus dari awal sampai dengan ke Rasulullah SAW, baik, tidak terputus sama sekali, maka ini syarat pertama hadis itu disebut dengan sahih. Tersambung disebut dengan muttasil. Jangan dihafalkan istilahnya ya. Yang penting dipahami. Tersambung semuanya. Maka ini syarat pertama, hadis itu disebut dengan sahih. Syaratnya semua mesti dilihat, kemudian diinvestigasi, bahkan orang-orangnya dilihat lagi sampai tersambung kepada Nabi SAW. Terus sampai ke Nabi. Paham sampai sini? Awas, kalau kita tinggal nerima aja, ulama-ulama ini nggak mudah. Cari orang yang harus menghafal sampai ke Nabi. Saking ketatnya, ya. Satu ini. Nah sekarang, perhatikan sini. Kalau saya tutup misalnya, satu nggak ada nih. Ya, misal, ini Al-Bukhari menerima dari Khalid. Khalid menerima dari Syu'aib. Syu'aib tiba-tiba langsung ke Urwah. Padahal Syu'aib nggak pernah ketemu Urwah. Iya, benar. Ya, hidupnya di zaman yang berbeda, tidak pernah lihat, mimpi juga nggak pernah ketemu, gitu kan? Ada yang putus ini tengah-tengah. Misal, hilang satu. Luar biasa. Nah ini kalau sudah tidak bersambung begini, Para ini akan merubah ulama status hadisnya. dahulu itu Minimal dia akan biasa. turun kepada hadis dhaif. Salam untuk menentukan Minimal akan sebuah turun kepada hadis dhaif. Nabi Dhaif. sallallahu Nanti ada yang di tengah-tengah disebut dengan mu'dal. Ya, ada yang di awal disebut dengan munqati' nanti. Ada yang tiba-tiba hilang langsung disampaikan ke Rasul disebut dengan maqtu' nanti. Ya, ada yang mauquf, ada yang marfu, macam-macam. Intinya salah satu ini hilang bisa menurunkan status hadisnya dari sahih menjadi dhaif. Paham? Satu. Jadi kalau Anda dengar misalnya hadisnya dhaif nih, hadisnya dhaif, maka masalah pertama pasti ada di sana. Orangnya bermasalah. Atau yang kedua, awas hati-hati nih. Ini bersambung semua. Bersambung semuanya. Tapi misal ternyata di antara sambungan orang-orang ini, ditemukan orang bermasalah. Misal, Hatim diduga bermasalah nih. Ya. Bukan masalah hadisnya, dia ingat banyak. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Tapi perilakunya tidak sesuai dengan ingatannya. Dia belajar hadis, tapi perilakunya menyalahi hadis. Misal, sering bicarakan keburukan orang lain. Ya, misal, mohon maaf, kadang-kadang tindakannya buruk, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Ya, misal sering menunda-nunda sholat dan sebagainya. Perilakunya agak menyimpang, berbuat fasik. Maka status hadisnya itu bukan cuma turun. Dari hadis dhaif ini bahkan punya kualifikasi khusus. Disebut dengan hadis mungkar namanya. Dihindari. Nggak boleh diambil. Ya. Nggak boleh ngambil hadis dari orang yang perilakunya menyalahi isi hadis. Supaya tidak menjadi aib bagi hadisnya. Ya, nanti ada orang mabuk misalnya meriwayatkan hadis. Diambil. Orang kemudian menuduh. Pantas orang Islam perilakunya begini. Hadisnya aja diriwayatkan oleh orang mabuk. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian. Karena itu saking ketatnya dalam meriwayatkan hadis, orang-orang bermasalah seperti ini, maka dimasukkan dalam kategori mungkar, hadis yang harus diingkari. Ya, itu penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Nanti untuk penjelasan lengkapnya bisa sama-sama teman-teman saksikan itu di channelnya Akhyar TV ya. Itu insya Allah secara detail di situ Ustadz Adi Hidayat menjelaskan terkait tentang silsilah hadis ya. Kenapa dia disebut mutawatir, kenapa dia disebut dengan sahih, kenapa dia hasan, dan kenapa dia dhaif. Ya, tadi terkait pernyataan Panji Gumilang itu sebenarnya sudah sangat bisa dibantah, dan terkait pernyataan beliau itu sudah bisa dibilang ya, kita tolak secara mentah-mentah, karena seakan-akan pernyataan beliau itu mengatakan bahwa beliau ini nggak paham hadis, tapi ternyata beliau udah nggak paham hadis, tiba-tiba ingin mengomentari terkait dengan hadis. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mencerahkan bagi kita bersama, bahwa untuk mencari guru itu ya carilah guru yang benar-benar faham terhadap ilmunya. Saya sarankan juga kepada teman-teman yang ingin belajar, ya pondok pesantren di Indonesia ini banyak pesantren yang bagus, banyak, maka carilah pesantren-pesantren yang memang pemahamannya benar, akidahnya benar, dan terutama gurunya juga benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.